Sorry ass DJ. Assalamualaikum Bapak Akra, bagaimana kabar hari ini Pak? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bapak. Ya, gini Pak, sebelumnya saya berterima kasih sekali Bapak sudah sudi meluangkan waktu untuk sesi coaching pada hari ini. Seperti yang janji kemarin tuh Pak, saya kan ingin menindaklanjuti soal kelas Bapak. Bisakah Bapak menceritakan apa yang sedang terjadi gitu dan apa yang ingin Bapak capai dari percakapan kita hari ini? Monggo Bapak. Ya, begini Bapak, saya mengajar di kelas 5 itu kan Pak ya. Dan di kelas saya ini terdapat 2 siswa yang memiliki keterbatasan atau berkebutuhan khusus itu Pak. Jadi satu anak itu berpikir low dan satu lagi itu tunawicara Pak. Nah, saya merasa kesulitan mengajar mereka itu apalagi untuk mengimbangi siswa yang lain di kelas, Pak. Dan tentunya saya berharap di kelas saya kegiatan pembelajarannya itu bisa berjalan berimbang tanpa ada diskriminasi itu, Pak. Ya. Sepertinya tantangan yang Bapak hadapi ini terlihat kompleks, Pak. Apa yang dirasa paling sulit dan menantang dari situasi ini? Yang paling sulit adalah memastikan kedua anak tersebut itu tidak tertinggal dari pelajaran yang lain, Pak. Tetapi di saat yang sama, saya juga harus menjaga perhatian dan pembelajaran siswa lainnya. Saya merasa ini tidak punya waktu atau metode, Pak, yang cukup. Jadi metode yang cukup tepat untuk mengakomodasi kebutuhan mereka, Pak. Ya, saya bisa memahami situasi Bapak. Bisa dijelaskan Pak lebih lanjut mengenai kondisi pembelajaran kedua siswa tersebut mungkin? Misalnya bagaimana mereka biasanya berpartisipasi di dalam kelas gitu Pak? Ya ini Pak, anak dengan berpikir low itu sering kesulitan memahami instruksi sederhana dan memerlukan pengulangan berkali-kali Pak. Sedangkan yang tunawicara itu dia bisa memahami materi tapi kesulitan mengekspresikan diri. Apalagi jika diminta presentasi atau bertanya sepertinya itu tidak mungkin, Pak. Ya. Wah. Bagaimana ya reaksi siswa yang lain terhadap kedua siswa itu? Saya membayangkan itu di dalam kelas seperti itu gimana gitu, Pak. Ya, betul, Pak. Betul, siswa lain itu kadang memperhatikan mereka, Pak. Tapi ada juga yang merasa terganggu karena tempo pembelajaran jadi lebih lambat. Bahkan ada yang usil, Pak, kepada mereka berdua itu. Jadi saya khawatir ini akan mempengaruhi dinamika kelas, Pak. Baik, Pak. Dari apa yang Bapak ceritakan, kelihatannya tantangan utamanya ini adalah menciptakan lingkungan belajar ya, Pak, yang inklusif untuk kedua anak yang berkebutuhan khusus ini, Pak. Sambil memastikan bahwa siswa lainnya itu tetap bisa mengikuti dengan optimal. Jika Bapak bisa mencapai satu perubahan besar dalam pengajaran, apa yang kira-kira ingin Bapak capai, Pak? Ya, tentunya saya Pak, ingin menciptakan suasana di mana kedua anak tersebut dapat berjalan dalam belajar itu, Pak, berjalan dengan baik tanpa merasa tertinggal atau bahkan dikucilkan, Pak. Sekaligus menjaga semangat dan konsentrasi siswa yang lain. Iya. Luar biasa. Keinginan yang bagus dan mulia tentunya, Pak. Adakah dari program keinginan Bapak tadi, adakah langkah-langkah yang dapat membuat
pengajaran lebih eksklusif atau mengembangkan strategi mungkin yang tidak hanya membantu dua anak ini, tetapi juga menguntungkan seluruh kelas, Pak. Ini Pak, sementara ini saya masih berpikir Pak, bagaimana solusinya. Oke. Coba sekarang Bapak pikirkan, Pak, apa yang sudah Bapak coba sejauh ini, Pak? Saya sudah ini Pak, mencoba lebih banyak meluangkan waktu pada dua siswa tersebut Pak ya, dan mengajarkan dengan tempo yang lebih lambat lagi Pak, menggunakan perangkat yang lebih sederhana. Tapi ini justru membuat siswa lain menjadi bosan Pak. Ya. Saya paham Pak kondisi Bapak saat ini. Terus berdasarkan pola yang Bapak terapkan tadi Pak, dari skala 1 sampai 10, jadi penilaian 1 sampai 10, tertinggi itu adalah 10 Pak. Kira-kira pada posisi berapa kondisi saat ini Pak? Menurut Bapak? Kalau dilihat dari situasi saat ini sih Pak, saya rasa pada skala 3 Pak. Karena kegiatan pembelajaran ini masih berjalan, dan walaupun kondisinya belum maksimal, bahkan nampak agak dipaksakan gitu Pak. Jadi belajarnya berjalan ya Pak, tetapi sebenarnya kelihatannya belajarnya jalan, prosesnya tetapi dipaksakan. Baik Bapak, kalau begitu adakah kemungkinan dari Bapak nantinya ada solusi atau gambaran yang akan Bapak terapkan untuk meningkatkan skala yang saat ini Bapak yakini? Kalau melihat dukungan yang ada Pak ya, saya sebenarnya masih optimis untuk mengatasi masalah ini. Tetapi entah seberapa besar pengaruhnya Pak. Ya Pak. Baik, menurut Bapak tadi kan menyampaikan dukungan. Menurut Bapak dukungan yang bagaimana kalau boleh tahu Pak? Salah satunya semua guru dan warga sekolah di ini Pak senantiasa siap membantu dan ikut serta dalam mencari solusinya tentunya Pak. Oke, bagus. Berarti ada peluang ya Pak, dari kesempatan itu untuk bisa Bapak lakukan. Kira-kira seperti apa bantuan yang akan diberikan oleh guru atau warga sekolah yang lainnya Pak? Salah satu contohnya mereka ini Pak mengusulkan penggunaan pendekatan diferensiasi dan penggunaan beberapa strategi seperti kerja dalam kelompok kecil atau pemanfaatan teknologi agar siswa itu dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya Pak. Ya. Dari usulan tersebut kira-kira sudah ada ya Pak yang diterapkan di kelas Bapak? Sebagian sudah Pak, sebagian sudah saya coba seperti ini, membuat kelompok belajar yang berfokus pada kebutuhan mereka masing-masing. Selama melakukan kegiatan tersebut, adakah kendala Pak yang menjadi hambatan mungkin? Hambatan pasti ada Pak ya, seperti pembagian waktu yang kurang seimbang mungkin Pak. Terus konsentrasi siswa lainnya juga terpecah, jadinya kurang fokus pada kegiatan Pak. Dari hasil itu, baiklah kalau gitu coba Pak kita lanjut pada solusi yang lain Coba Bapak gali kembali kira-kira ada atau tidak gambaran yang bisa dicetuskan dari ide-ide sebelumnya Pak? Ini Pak, setelah saya berpikir beberapa saat Pak ya, ada keinginan saya untuk anak yang tunawicara itu bisa menggunakan alat bantu komunikasi visual atau aplikasi yang memungkinkan mereka atau dia mengekspresikan pemikirannya seperti alat dengar atau kartu gambar gitu Pak. Tujuannya ya tidak lain membantu anak tersebut ya yang tunawicara itu Pak, agar dapat berkomunikasi lebih efektif dengan teman yang lainnya. Bagus Pak, saya kira itu cukup membantu. Selain itu mungkin Pak ada ide lain agar lebih sistematis dalam kegiatan kan mungkin Pak? Ya, kemungkinan nanti saya akan menyusun jadwal khusus Pak, atau menyiapkan waktu-waktu tertentu itu untuk lebih fokus pada kedua anak ini tanpa mengganggu pembelajaran siswa lain. Ya contohnya saya akan memberikan mereka waktu tambahan atau latihan
ya, atau bimbingan individu di luar jam pelajaran utama. Selain itu, Pak, juga modifikasi modul khusus bagi kedua anak tersebut. Gitu. Wah, luar biasa Pak. Saya benar-benar salut dari pemikiran Bapak. Jadi langkah pertama Bapak itu adalah membagi kelas ke dalam kelompok belajar yang lebih kecil, menggunakan alat bantu komunikasi untuk anak tunawicara tadi, dan merencanakan waktu bimbingan tambahan mungkin biar tidak mengganggu di dalam kelas ya Pak, aktivitasnya maksudnya. Kemudian serta modul khusus untuk mereka, karena kan mereka memiliki kelebihan dibanding yang lain. Jadi terus kemungkinan Pak, kapan ini Pak Akra ini ingin memulainya nanti, mencobanya untuk pelaksanaan itu Pak? Ya, insya Allah Pak ya, saya akan mulai minggu depan Pak. Sebab saya juga masih harus menyiapkan alat bantu serta mengatur kelompok belajar yang tepat itu Pak. Dan untuk jangka panjang nanti Pak, setiap bulannya itu akan saya evaluasi dan juga refleksi sebagai tolak ukur perkembangan dan keberhasilannya Pak. Bagus Pak, saya setuju itu. Tapi yang namanya usaha Pak ya, tentunya tidak lepas dari kemungkinan gagal. Ada apa tidak Pak, mungkin persiapan antisipasi gitu Pak, kemungkinan Pak? Tentu ada Pak ya. Saya sudah menyiapkan plan B Pak, jika plan A itu tidak berjalan lancar. Dan saya akan tetap mengkomunikasikan dengan semua guru untuk mengatasi masalah atau rintangan yang mungkin masih muncul Pak. Serta juga jika dimungkinkan Pak ya, saya akan menambah wawasan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, browsing di internet, atau berkomunikasi kembali dengan Bapak. Terima kasih Pak. Nggih. Kalau ini Pak, program nantinya berjalan kira-kira nanti, ya ini cuma ya Pak, perkiraan naik pada skala berapa ini Pak nanti, keyakinan menurut Bapak ini? Tidak hanya ingin tahu saja mungkin Pak. Ya harapannya sih Pak ya, saya kalau program ini bisa berjalan, itu paling tidak naik pada level 6 Pak, atau bahkan sampai 7. Kenapa begitu Pak? Ya alasannya saya paling tidak kedua anak tersebut itu sudah menunjukkan program tingkah laku dan pengetahuannya. Ada perubahan lah dari mereka nggih Pak? Dengan pembelajaran itu. Baiklah Pak, kalau begitu saya yakin Bapak ini mampu melaksanakan perubahan tersebut. Kita bisa bertemu lagi Pak setelah beberapa minggu lagi untuk mengevaluasi bagaimana kemajuannya. Jadi saya nanti kita lihat progresnya lah Pak. Ya. Gitu, Pak. Terima kasih Pak ya, saya merasa lebih siap kayaknya Pak, dan optimis setelah mendapat coaching dari Bapak. Sama-sama Pak, saya juga senang bisa saling sharing, saling membantu. Saya setiap waktu akan senantiasa Pak, mendukung setiap langkah-langkah Bapak, langkah-langkah yang diambil oleh Bapak. Saya kira kita akhiri aja Pak, cukup sampai di sini nggih. Mungkin nanti kita berpikir lebih lanjut tentang perkembangan anak kita itu tersebut. Nggih Bapak, nggih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih.